Terima kasih juga kepada panitia penyelenggara yang tentunya sudah mempersiapkan acara ini dengan baik. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, dan mohon kiranya nanti ada waktu lebih kurang 5 menit untuk kemudian waktu ini kami berikan pada ibu-ibu dan bapak-bapak untuk kemudian berdialog dengan Pak Rektor sehubungan dengan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Kalau bersedia, saya ucapkan terima kasih juga pada Pak Rektor untuk kesempatan. Demikian laporan saya yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua LPPM dan Sekretaris serta para staf LPPM, Bapak Ibu dosen hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas kita. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sekalian yang saya hormati, hari Sabtu saya ketemu dengan Dirjen Riset dan Inovasi yang beliau katakan sekarang pemerintah itu lagi menggetolkan Teknopark, karena sekarang Mendristek kita kan sudah gabung antara pendidikan tinggi dan riset dan Ristek, sehingga rasanya ke depan saya kira akan jauh lebih bagus, karena tidak hanya berbicara dengan perguruan tinggi, tetapi mereka sudah mulai berbicara tentang aplikasi tentang hasil-hasil riset. Bahkan kemarin saya diskusi, banyak hasil riset yang tumpang tindih antara BPPT, antara perguruan tinggi, Balitbank, itu saling tumpang tindih. Kenapa itu tidak disatukan? Yang perguruan tinggi itu kalau sudah ada penelitian yang di sana kita kembangkan bersama-sama. Jadi tidak terjadi overlap antara satu riset dengan riset. Bahkan beliau juga mengatakan banyak penelitian kita yang tanda petik mubazir dengan biaya tinggi akhirnya tidak bisa diaplikasikan. Oleh karena itu ke depan Pak Dirjen ingin bahwa riset yang sudah dihasilkan di segala sektor, baik perguruan tinggi, Balitbank maupun BPPT, bisa kolaborasi yang ujungnya adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi itu yang beliau inginkan. Saya kira itu langkah yang sangat baik bagi sekalian yang harus kita lakukan ke depan. Untuk LPPM kita sudah punya roadmap sebenarnya untuk pengabdian kita, dan harus, menurut saya ini seharusnya kegiatan pengabdian kita itu seharusnya di masing-masing desa binaan. Jadi kalau bisa tidak semua di desa binaan, tapi paling tidak ya 70% itu kalau bisa pengabdian kita ada di desa binaan masing-masing. Saya masih ingat di Fakultas Teknik ada 10 desa binaan. Kemudian di LPPM juga saya kira ada 10 desa binaan ya. Yang bisa juga nanti pengabdian ini bisa dikoordinir yang LPPM di 10 desa binaan itu ya, kalau itu memang betul-betul bisa dilakukan. Kalau toh tidak ya jangan terlalu menyimpang dari desa binaan. Sekaligus juga desa binaan itu memang sebaiknya juga yang ada di sekitar kampus kita, ya, supaya perguruan tinggi itu ada manfaatnya. Jangan sampai kita ini di tengah-tengah desa Ketawagedi tapi tidak pernah ada pengabdian di Ketawagedi. Oleh karena itu saya kemarin mendorong Fakultas Kedokteran Gigi untuk melakukan kegiatan pengabdian di lingkungan 10 desa binaan di sekitar kita, sehingga mereka itu merasakan manfaatnya adanya Musubaya. Ya, saya harapkan nanti proposal ini kalau bisa juga menyebutkan desa binaan yang mau dibina secara berkelanjutan, dan harus ada sinergi dan harus ada saling koreksi, karena sebaiknya pengabdian itu tidak satu jenjang ilmu. Jadi mengembangkannya kalau bisa lintas ilmu ya, jadi kita punya di LPPM. Contoh sederhana bagi sekalian, Brawijaya itu punya namanya kambing Brawijaya Bur. Ini mestinya kan bisa untuk pengabdian, untuk mengembangkan ke masyarakat kambing Brawijaya Bur ini ke masyarakat. Cuma problemnya banyak tidak tahu teman-teman ini kalau kita banyak menemukan sesuatu. Jangankan
Bapak Ibu sekalian, rektornya aja kadang-kadang nggak ngerti. Oh itu temuannya orang UB tuh. Kayak kemarin ada temuan lele Brawijaya. Itu setelah ditemukan nggak dipelihara, hilang, malah yang menemukan sekarang dilanjutkan orang Blitar. Yang namanya lele Brawijaya. Ya itu kan sebaiknya hasil riset itu diambil teman-teman kelompok perikanan dan apalah siapa yang bisa untuk melanjutkan itu ke masyarakat, sehingga betul-betul hasil kita itu dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya sekedar kita yang penting memenuhi syarat untuk naik pangkat, setelah itu selesai. Kami nyadari bahwa anggarannya memang tidak besar, ya, tidak besar. Kita masih jomplang antara pendidikan dan pengabdian. Sekarang lebih banyak pendidikan porsi anggaran itu. Ini lagi kami kumpulkan berapa sih anggaran pendidikan pengabdian yang sudah dikeluarkan oleh fakultas maupun rektorat. Soalnya informasinya dari LPPM itu tidak banyak, padahal di fakultas itu banyak juga yang dilakukan, hanya database-nya. Ya, database. Kalau nanti pengabdian ini melanjutkan hasil riset di desa binaan, saya kira jauh lebih bagus. Hasil riset kami full diaplikasikan ke pengabdian ini, sehingga benar-benar action pengabdian, bukan lagi pengabdian sebagai syarat kenaikan pangkat. Sehingga dirasakan oleh masyarakat kita itu ada betul-betul ada nilai tambah dengan adanya Brawijaya. Saya sadari bahwa anggarannya memang masih kurang. Nanti pelan-pelan kita tingkatkan setelah kita selesai tidak bangun gedung. Kalau kita bangun gedung terus jawabannya harus dibangun gedung, nggak akan pernah selesai kita. Tapi alhamdulillah tahun ini kita sudah mulai mengembangkan teknopark. Bapak Ibu kalau yang dari peternakan tolong kembangkan di Jatikerto. Sekarang sudah ada tersedia burung labet sekitar 40 pasang kalau nggak salah. Itu bisa dikembangkan sebagai pengabdian, Bapak Ibu. Ya, banyak hal sebenarnya. Sekarang kami kembali ke ternak, memang lagi mengembangkan teknopark Jatikerto, Sumber Pasir, di Ngijo, di Cangar. Bahkan kami ingin ada kita membuat peternakan kelinci hias atau potong di Cangar yang levelnya level besar, tidak 100 ekor, kalau bisa ya 1000 ekor. Bisa untuk ranah-ranah pengabdian kita, untuk penyebaran ilmu kita ke masyarakat setempat. Jadi harapan saya pada pagi ini proposalnya yang pertama sesuai dengan roadmap yang dari LPPM. Yang kedua kalau bisa ada desa binaan yang ibu terus di tempat itu. Saya tahu teknik itu punya desa binaan karena saya dulu ketua BPP teknik. Ya, di desa kalau nggak salah yang jauh ke atas itu desa apa itu? Desa Energi Mandiri Energi. Pak maksud desa apa? Tegalweru. Itu lama mulai dari irigasi ya sampai biogas. Jadi yang pertama roadmap, yang kedua desa binaan, yang ketiga adalah aplikasi dari riset-riset yang sudah ada di kita. Barangkali database risetnya juga bisa diberikan ke teman-teman ini untuk menyusunnya, jadi tinggal melanjutkan aja langsung dengan masyarakat. Kalau teknopark itu kan bisnis triple helix, perguruan tinggi, kemudian pengusaha, dan satunya adalah government. Kita balik triple helixnya nggak usah pengusaha, kita masyarakat dan government saja, supaya masyarakat merasakan keberadaan saya. Saya kira itu bagus sekalian bisa sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan pengabdian kita kepada masyarakat, terutama masyarakat sekitar Brawijaya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, workshop dan pendampingan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat angkatan 2 saya nyatakan dimulai. Assalamualaikum